kualitas jangan pernah, istilahnya apa ya, jangan pernah menganggap enteng atau menyepelekan kualitas. Jadi walaupun barang kita sudah istilahnya itu dikenal, lah itu menjadi tantangan lebih berat kita untuk menjaga kualitas. Bukan kalau kita meremehkan, sudah laku, sudah gimana, terus kita melalaikan kualitas. Itu juga salah berat. Jadi kedua unsur itu, pertama kualitas, yang keduanya kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehudin dan sebelah saya Umi Hanafiah. Kami bertempat tinggal di Kelurahan Bantar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Jawa Timur. Kami menggeluti usaha kerajinan tenun ikat yang kami beri nama Kodok Ngorek, dan usaha kami ini turun-temurun. Jadi mulai dari kakek, ayah ibu, dan sekarang kami. Sebelum terjun di tenun ikat ini, dulu waktu kami baru menikah tahun 2003, sekitar tahun 2003 akhir, terus kami memutuskan untuk terjun di bidang penjualan ayam potong, perdagangan penjualan ayam potong. Dan kami dulu memang belum punya keinginan untuk meneruskan kerajinan dari orang tua ini, karena belum sampai bisa punya pandangan jauh gimana tenun ikat ini ke depannya. Jadi kami dulu pada waktu awal menikah, kami memutuskan untuk usaha lain, yaitu ayam potong. Sampai tahun 2010, karena setiap usaha itu ada naik turunnya, dan alhamdulillah pada waktu usaha ayam potong itu ada mulai mentok lah, dan kemungkinan mulai ada penurunan. Terus pada waktu itu kami memikirkan untuk kembali menekuni usaha orang tua. Dan waktu itu alhamdulillah, karena dulu pada waktu masih sekolah mau membantu orang tua mengerjakan prosesnya tenun ikat, alhamdulillahnya pada waktu kita mulai itu tidak terlalu banyak kendala. Dulu pada waktu kita mulai dulu, kita cuma punya dua unit ATBM, dan semuanya masih kita kerjakan sendiri. ATBM kalau istilahnya di tenun ikat adalah alat tenun, bukan mesin. Setelah itu kita kita berjalan dari tahun ke tahun, ada peningkatan, penambahan alat produksi, dan otomatis juga penambahan karyawan juga. Dan mulai tahun sekitar 2017 alhamdulillah sudah ada peningkatan sekitar hampir 5 kali lipat dari yang semula. Kalau dari orang tua dulu itu produknya masih sarung, Mas. Masih sarung. Jadi kalau sarung itu pemasarannya lebih langsung ke konsumen, langsung ke pasar ya.
Jadi sudah punya langganan pasar-pasar tiap-tiap kota kabupaten ya. Tapi kalau yang kita terjun ini kan kebanyakan kain, baju, kain bahan baju. Jadi kita lebih, yang pertama itu kita lebih mengandalkan ke kebijakan dari pemerintah daerah. Di pemerintah daerah, semua daerah yang mempunyai istilahnya itu ikon ya, apa itu kerajinan apa itu otomatis sudah punya kebijakan sendiri biar supaya bisa melestarikan dan mengembangkan kerajinan daerahnya, termasuk Kota Kediri. Jadi melalui kebijakan ada mewajibkan untuk memakai seragam PNS-nya dulu, kalau sekarang lebih luas ke instansi swasta untuk diwajibkan memakai seragam khas tenun ikat ya. Itu yang memang membantu kami dari para pengrajin untuk lebih eksis. Jadi kita fokus untuk apa ya istilahnya ya, berkreasi gimana supaya produk kita itu lebih bervarian, lebih banyak variannya, dan tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Kalau untuk berkreativitas, selain kita mengkolaborasikan motif-motif khas Kediri, kita juga memasukkan unsur dari daerah lain. Jadi kreativitas dari daerah lain yang belum ada di Kediri, kalau bisa kita kolaborasikan, dan itu alhamdulillah bisa menghasilkan suatu produk baru. Jadi tidak membuang ciri khas, tidak meninggalkan ciri khas asli motif Kediri, tetapi juga kita tambahi dengan varian dari daerah lain, dan itu yang bisa yang juga bisa meningkatkan nilai jualnya. Kalau program pemerintah itu lebih bersifat ke apa ya istilahnya, ke dinas bawahnya. Jadi melalui dinas koperasi atau disperindak atau dinas pariwisata, dan setiap dinas itu pun kan juga menjadi mitra dari UMKM di pengrajin. Jadi memang dari dinas itu yang punya program, dan yang program itu otomatis juga melibatkan dari pengrajin. Ya, melalui itu juga macam-macam, yang sifatnya juga ada pelatihan, masuk pelatihan produksi, pelatihan kreativitas, dan termasuk juga marketing. Itu pernah terjadi waktu itu bahan baku kosong itu sampai berapa bulan ya, kita pesanan kayaknya susah mengerjakan karena bahan baku kosong, nunggu bahan baku datang. Akhirnya kita berproduksi seadanya kita olah sampai jadi itu, sampai sambil nunggu itu bahan baku datang. Itu sampai ada berapa bulan ya kosong, itu ada 3 bulan itu kosong, kita berproduksi seadanya. Setelah itu baru 3 bulan itu kita mulai bangkit lagi. Kita produksinya dari Surabaya, impor dari India kan, India, Jepang, Cina. Dan lokal kalau khususnya untuk kain, untuk bahan untuk membuat kain, kalau lokal karena mungkin kualitasnya masih kalah dengan impor ya, dan yang kita buat ini kan kita menggunakan kualitas yang bagus
supaya produknya juga kualitasnya juga bagus. Jadi untuk sementara kalau untuk bahan kain ini kita masih menggunakan bahan impor. Kalau untuk sarung ini bahan lokal juga sudah dipakai, cuma mungkin kalau untuk sarung pun yang untuk kualitas super ini juga masih bahan impor. Kita membagi kita membatasi produksi gitu. Kita bagilah produksi, kita bagi sedikit-sedikit. Yang penting kita tetap jalan gitu. Jadi nggak sampai berhenti total gitu, enggak. Seumpama 1 minggu itu rata-rata potongannya itu 6 potong, yaitu mungkin kita kasih separuhnya. Jadi biar tetap berjalan, jadi tidak sampai berhenti sama sekali. Jadi juga semuanya memang apa istilahnya berpengaruh, tapi karena kita semua itu istilahnya bisanya bidang ini, ya gimana biar supaya sama-sama berjalannya kita atur seperti itu. Kalau sistem pekerjaannya kita melihat melihat produksinya atau pekerjaannya. Kalau untuk finishing tenun itu borongan, karena kebanyakan itu mungkin sudah dari dulunya ya, itu sudah dari dulunya memang kebanyakan kalau pekerja tenun itu pekerja sambilan. Sebenarnya juga bisa sih buat yang utama, tapi itu juga tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi kebanyakan memang borongan. Di seumpama istilahnya dia itu dapatnya banyak, potongannya banyak, dapatnya ya juga banyak. Kalau untuk yang pekerjaan proses yang lain mungkin juga ada yang harian, karena melihat kebutuhan juga. Karyawan mayoritas kita utamakan yang warga sekitar. Jadi kita akan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Setelah itu ya di tetangga-tangga desa gitu yang butuh pekerjaan, dia nyari ke sini. Biasanya permasalahan itu lebih di awalnya, Mas. Karena kita dulu itu menekuni tenun itu istilahnya itu pas ketepaan kondisi di istilahnya di yang menaungi UMKM ya, istilahnya di dinas itu tidak setransparan sekarang. Maksudnya itu kalau dulu kan kami dengarkan prinsipnya Pemkot itu kan untuk mengangkat kerajinan satu daerah ya, khususnya Bantar Kidul Tenun Ikat ya. Itu dulu prinsipnya satu pengrajin itu dipegang, dinaikkan sampai atas, kalau bisa sampai nasional, dengan asumsinya apa? Nanti kalau sudah yang satu itu sudah terkenal, otomatis yang lain juga ikut dikenal. Nah, dulu pada waktu kita mulai terjun ke tenun itu masih prinsipnya seperti itu. Jadi yang dipegang sama dinas itu, yang dari mitra sama dinas itu cuma beberapa pengrajin, belum menyeluruh. Nah, utamanya itu pengrajin yang sudah besar-besar. Jadi yang pemula seperti kami ini kesulitan, Mas. Makanya seperti saya tadi bilang, kita awalnya ingin memperkenalkan produk kita ngalahi ke pameran sendiri mandiri. Padahal itu sudah difasilitasi oleh dinas, tapi kita tidak bisa masuk karena sudah ada mitra binaan yang di itu. Nah, seperti itu dulu. Jadi memang sulitnya pada waktu kita memulai usaha seperti itu. Jadi kita ngalahi, kita kita mempromosikan lewat pameran lokal, dan itu kita biaya sendiri. Ya, alhamdulillahnya tidak terlalu lama itu apa yang jadi keluhan dari pengrajin kecil ya, terusnya yang pemula itu
didengar sama kepala dinas, mungkin lagi disampaikan ke Pak Wali zaman waktunya dulu itu. Nah, akhirnya apa, semua pengrajin diundang kalau nggak salah, diundang semua. Terus setelah itu baru di apa ya istilahnya itu, diperhatikan bersama-sama. Jadi diperhatikan, dibuatkan kelompok usaha bersama. Jadi kalau ada kendala dari perajin apa, biar ada salurannya. Terus yang penting lagi itu, kalau ada program dari dinas event-event apa, itu bukan cuma 1-2 yang dikatakan, sama katakanlah pameran ya, dinas apa ada program pameran di mana. Kalau dulu cuma yang diambil cuma yang itu aja, tapi setelah ada istilahnya kelompoknya itu baru diratakan. Yang intinya itu semua pengrajin itu biar bisa berkembang. Dan setelah itu baru kita secara otomatis juga mulai berjalan, ikut katakanlah seumpama pameran, walaupun kita pas waktu itu kita yang nggak berangkat, yang berangkat itu pengrajin apa istilahnya itu teman pengrajin lain, tapi barang pengrajin yang lain itu tetap dibawa. Kalau untuk bingkisan bisa sih sampai luar negeri. Mungkin pernah itu ada itu guru MTS 2 itu yang dari Amerika itu, untuk bingkisan dia ke sini. Kadang itu yang kerja di Malaysia mau berangkat ke Malaysia lagi, dia cari oleh-oleh juga khas Kediri, itu dibawa ke luar negeri juga sering. Macam-macam iya. Untuk bingkisan pun sering ya, untuk souvenir, hajatan manten pun bisa, pouch-pouch itu kan. Pada dasarnya produksi tenun itu ada 2, Mas. Itu dari keperuntukannya ya, dari apa itu istilahnya itu, dari keperuntukannya barangnya. Yang pertama itu tadi sarung, yang kedua kain. Nah, kain itu memang mayoritas biasanya untuk baju, tapi karena istilahnya perkembangan handicraft atau perkembangan fashion itu sudah mulai melebar perkembangannya. Bisa bukan cuma ke baju keseharian atau baju ke kantor, itu sudah mulai ke fashion juga. Dengan diadakannya program pemerintah kota melalui ketua Dekranasdanya Bu apa itu Bunda V, itu setiap tahun alhamdulillah Kota Kediri itu mengadakan fashion street. Fashion street kalau tempatnya memang gunakan pindah-pindah. Nah, itu memang tujuannya untuk mengangkat supaya tenun ini lebih dikenal, bukan cuma buat baju aja tapi lebih bisa ke fashion. Itu dengan program mendatangkan desainer dari ibu kota, dan model-modelnya juga model apa maksudnya modelnya juga bukan dari lokal aja, dari ibu kota juga, dari provinsi juga. Jadi memang istilahnya dibuat program untuk mengekspos. Jadi tenun Bandar ini bukan cuma buat baju keseharian atau baju ke kantor aja, tapi ke fashion pun juga bisa masuk. Selain itu juga lebih ke handicraft. Kalau handicraft itu ya lebih banyak lagi macamnya, yang apa istilahnya itu, yang sifatnya itu yang ada hubungannya dengan fashion. Terus yang terakhir ini karena ini masa corona, tapi juga melalui pemerintah sendiri, melalui dinas kesehatannya itu juga dilakukan program pembagian masker tenun. Jadi memang pemerintah Kota Kediri ini memang misalnya inisiatifnya ya untuk khususnya melindungi UMKM-nya memang betul-betul
bisa dirasakan. Untuk online kita nggak, kalau untuk pribadi paling Instagram sama Facebook sama story. Kalau masuk di TIB, kita online TIB. Saya kan Panji Galuh. Iya, Panji Galuh sekarang. Mengapa tenun itu termasuk suatu produk yang handmade ya, bisa dikatakan handmade. Memang karena dari proses awal, kalau kurang lebih sekitar ada 12 sampai 14 tahapan proses, itu memang kesemua tahapannya itu memang dikerjakan dengan manual. Mayoritas masih menggunakan manual, walaupun ada dibantu alat elektronik, tapi sifatnya cuma untuk membantu, bukan untuk menggantikan. Yang pertama itu. Yang kedua, karena tenun ini itu termasuk selain handmade itu termasuk kerajinan, dan itu setiap prosesnya pun membutuhkan tenaga terampil. Jadi tidak bisa istilahnya itu istilahnya kok syukur-syukur bisa, jadi memang harus belajar dulu. Dan semuanya tahapan prosesnya itu memang juga membutuhkan keterampilan sendiri. Makanya selain handmade, kerajinan khususnya tenun itu juga memang kerajinan yang membutuhkan skill, keahlian. Kalau batik mungkin lebih ke batik tulis. Kalau batik tulis itu kan semuanya kan masih handmade kan setiap prosesnya, dan juga membutuhkan skill sendiri. Dan makanya untuk nilainya, kalau untuk kerajinan tenun itu juga nggak beda dengan batik tulis. Jadi nilainya itu bukan cuma dari bahan bakunya, tetapi lebih ke proses produksi. Karena prosesnya itu semuanya masih manual dan menggunakan tenaga terampil, nah itu yang membuat biaya produksinya yang banyak. Jadi kalau untuk tenun ini, kalau orang yang ngerti seni itu menilainya dari proses produksinya, bukan cuma dari bahannya. Kalau melihatnya dari bahan, kebanyakan orang itu tidak bisa membedakan mana bahan pabrikan, mana bahan kerajinan. Otomatis asumsinya kok mahalan, itu sebelum tahu. Tapi kalau sudah kita jelaskan melalui proses tahapan produksi, itu belum sampai semua proses produksi selesai kita jelaskan, dia sudah menyadari, sudah paham. Wah, ternyata letak apa istilahnya itu yang membuat khususnya apa istilahnya itu harganya mahal itu memang keunikan dari setiap prosesnya itu. Nah, sedangkan untuk tahapan proses tenun ikat itu mulai dari yang pertama, mulai dari pemintalan benang putih. Jadi bahan baku masih benang putih, itu tahap pertama dipintal atau digubin dalam kelos. Terus tahap keduanya itu dipintal, juga dipintal lagi istilahnya, cuma alatnya berupa bidangan, itu istilahnya di rek. Setelah dipintal di bidangan, proses ketiganya baru pemotifan atau gambar. Setelah pemotifan, setelah itu diikat. Makanya ada istilahnya tenun ikat, karena salah satu prosesnya memang ada pengikatan, lebih istilahnya lebih mengena. Setelah diikat, lalu proses berikutnya pewarnaan. Warna apa yang kita inginkan, warna dasar dulu. Setelah pewarnaan baru
pelepasan ikatan, kalau istilahnya dioncek. Jadi karena yang mengikat itu tali rafia, jadi setelah pewarna itu dilepas ikatannya, rafianya dilepas. Setelah pelepasan tali rafia atau dioncek, setelah itu dipecah lagi, istilahnya dipindah. Jadi benang yang awalnya berhelai itu diproses di istilahnya di bidangan, ya, sampai seterusnya itu setelah jadi benang bermotif itu dipecah lagi, itu namanya dipindah menjadi benang berhelai. Nah, dan setelah itu baru siap proses finishing tenun. Dan tenun itu termasuk finishing kalau di tenun ikat. Baru dibuat baju Ya, fashion tadi. setelah jadi bahan kain khususnya itu baru terserah pemakainya, apa buat baju atau handicraft atau ke fashion, itu nanti juga tergantung yang bikin. Kedepannya kerajinan tenun ikat Banjar ini supaya biar lebih dikenal khususnya di kalangan nasional, karena tidak dipungkiri kota Kediri ini kan bukan kota wisata, bukan kota wisata nasional apalagi internasional. Jadi pada dasarnya kita bisa berproduksi dan berkreasi, tapi tetap pada akhirnya pasar juga yang bisa menyerap produksi kami. Mungkin dengan adanya selain program dari pemerintah, mungkin pemerintah pusat sendiri dengan adanya mungkin bandara di Kediri ini lebih bisa mengenalkan dan mendatangkan khususnya wisata lokal maupun luar negeri. Kita pengennya ya ada mungkin Untuk profesional. foto, iya itu hasil foto yang bagus gitulah, supaya kita kalau online pun nggak tanggung-tanggung, kita juga nggak merasa pede gitu, jadi kalau fotonya bagus pun kita lebih percaya diri, lebih senang. Mungkin ada yang mau mengonline kan, kita malah seneng karena kita lebih fokus ke produksi sih. Iya, prinsipnya ya kita tetap bisa terus eksis, terus berproduksi. Kalau bisa mungkin lebih berkembang lagi pengennya. Cuma kita mempunyai partner yang baik-baik, kita bisa kerjasama dengan karyawan bisa mengerti kita gitu juga, udah seneng udah. Terus masyarakat di sekitar pun bisa ikut merasakan, mungkin yang butuh pekerjaan bisa lah, kita bisa bantu gitu. Intinya gini, intinya usaha apapun itu intinya suatu saat pasti mengalami mengalami goncangan atau musim lah. Ada waktunya kita istilahnya itu di atas, mungkin sampai bisa dikatakan jaya, tapi ada waktunya itu kita juga turun, bisa juga sampai ke bawah. Nah, pada waktu itu mungkin kita harus bisa menyikapi. Nah, mungkin setiap bidang itu kan juga masing-masing permasalahannya, termasuk pun tenun juga. Cuma kita bisa evaluasi kira-kira apa yang menyebabkan mungkin lebih ke monoton produk kita, berarti kita perlu kreativitas lagi, apa kualitasnya yang kurang bagus,
Nah, jadi setiap ada permasalahan atau ada komplain khususnya ya harus kita sikapi. Dan karena istilahnya itu produk tenun itu termasuk fashion juga, maksudnya kalau sekarang kan orang kan bikin baju kan bukan cuma untuk menutupi istilahnya badan kan. Nah, karena kan sudah condong ke lebih ke fashion. Jadi kalau semacam itu kita juga harus pintar-pintar. Kita juga pintar-pintar berkreasi kira-kira apa yang produk kita selalu ada varian-varian. Selalu ada perbedaan. Karena gini, kalau orang yang gemar kerajinan ya, khususnya tenun, itu nggak mungkin orang itu punya baju 5 tenun tapi sama semua. Nah, jadi kalau kita punya prinsip itu, insya Allah kita masih bisa bertahan, mungkin lebih bisa berkembang. Jadi dengan permintaan konsumen, otomatis kalau sudah punya 5 ya, kayak dia cari lagi, nggak mungkin cari yang sama, otomatis cari yang beda. Nah, itu kita harus pintar-pintar. Ya intinya itu jangan jangan lelah atau sampai berhenti untuk berkreativitas gitu aja. Kalau untuk barang kerajinan mungkin cuma seperti itu ya. Terus kualitas, jangan pernah istilahnya jangan pernah menganggap enteng atau menyepelekan kualitas. Jadi walaupun barang kita sudah istilahnya itu dikenal, itu menjadi tantangan lebih berat kita untuk menjaga kualitas. Bukan kalau kita meremehkan, sudah laku, sudah gimana, terus kita melalaikan kualitas. Itu juga salah berat. Jadi kedua unsur itu, pertama kualitas, yang keduanya kreativitas. Dan pokoknya karena istilahnya itu kita itu bekerja nggak sendiri, melibatkan orang banyak, ya pintar-pintarnya supaya kita bisa berjalan bersama, bisa saling istilahnya itu, saling mensupport. Kalau ada yang istilahnya agak ngelintur atau apa, itu bisa saling mengingatkan. Itu aja sih. Jadi gini, mungkin bisa dibilang keberhasilan kami sekarang ini gak terlepas dari orang tua dulu. Jadi ini termasuk keberhasilan orang tua kita. Tidak bisa kita pungkiri. Gimana kalau dulu pada waktu kita masih sekolah kita nggak mau disuruh membantu orang tua. Kita bayangkan kita nggak mungkin bisa meneruskan sampai sekarang ini. Jadi itu jadi PR bagi kami juga, gimana kami untuk bisa meneruskan ke generasi berikutnya. Itu yang menjadi tantangan yang lebih berat, karena di masa sekarang ini itu mungkin bagi anak-anak remaja khususnya itu tantangannya lebih berat ketimbang dari kita dulu. Kita dulu itu belum ada HP, belum ada pokoknya belum ada sosmed. Kalau sekarang itu tantangannya berat. Makanya mohon doanya semuanya yang bagi istilahnya itu yang untuk mendidik ya generasi berikutnya biar diberi kelancaran dan kesabaran, semoga bisa berhasil juga. Itu tantangan Mas, tantangan. Soalnya yaitu setelah kita, kalau nggak ada generasi berikutnya, bisa apa lagi yang akan, soalnya apa, di generasi bapak itu sudah banyak yang nggak ada generasinya. Jadi bukan nggak mungkin sama kita nggak istilahnya pinter-pinter untuk
bisa mewariskan ya istilahnya, bisa menurunkan ya generasi kita. Bukan nggak mungkin sama kita sana sudah tidak produktif seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya UMKM jaya istilahnya bertahan lama, kan suatu saat kan juga ada batasannya. Nah, pada waktu itu gimana? Kita sudah mempersiapkan generasi kita apa belum? Itu yang penting. Termasuk kita ini mungkin 10 tahun lagi sudah nggak ada, maksudnya dari segi umur lah ya, mungkin sudah dari fisiknya, produktivitasnya sudah. Nah itu mau apa lagi? Cuma ada angan-angan tok. Itu makanya mohon doanya untuk apa istilahnya, biar tetap bisa konsisten di jalur kerajinan ini. Ayo berani jadi juragan online.